Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aditya Perdana STMkom selaku dosen pembimbing mata kuliah pemrograman web. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat. Sebelumnya, pernah nggak sih teman-teman ada di situasi di mana kalian sebenarnya ingin bertanya tentang materi kuliah, tapi ragu, malu, atau bingung mau bertanya ke siapa? Lalu, kalaupun coba diskusi di grup WhatsApp atau chat, ujung-ujungnya pesannya tenggelam, nggak terstruktur, dan susah banget dicari ulang waktu mau belajar. Nah, dari alasan itulah kami kelompok C dengan bangga memberikan solusi digital kami yaitu Aksmi, website forum tanya jawab mahasiswa. Sebelum kita membedah aplikasinya, izinkan saya memperkenalkan tim pengembang di balik proyek ini. Perkenalkan, saya Sebastian Saud Marul Tuasnaga. Perkenalkan, nama saya Binina Putri Anak Kampun. Saya Syuhada Simbolon selaku moderator. Saya Brianti Nambunan. Saya Hafiz Arik. Baik, yang pertama, langsung saja kita mulai dari pendahuluan yang berisi yang pertama yaitu latar belakang. 1. Banyak mahasiswa malu bertanya di kelas dan butuh ruang diskusi yang aman. 2. Diskusi di grup chat tidak terstruktur dan sulit dilacak untuk belajar ulang. Ketiga, Aksmi menjadi solusi forum tanya jawab yang rapi, interaktif, dan mendukung pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan forum tanya jawab berbasis web yang responsif dan user-friendly. Kedua, fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung diskusi akademik yang efektif. Ketiga, bagaimana mengintegrasikan teknologi web modern untuk menciptakan sistem yang dinamis, aman, dan memberikan pengalaman pengguna yang interaktif dan real-time. Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Merancang dan mengembangkan platform forum tanya jawab Aksmi berbasis web. 2. Untuk memberikan kontribusi berupa solusi teknologi yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran kolaboratif di kalangan mahasiswa. 3. Untuk mengimplementasikan fitur-fitur utama seperti sistem upvote dan antarmuka yang responsif. Selanjutnya, Baik, pada slide berikutnya adalah tinjauan teori yang dimana ini menjadi landasan ilmiah dan dalam pengembangan aplikasi Aksmi yang kami buat. Jadi di sini slide pertama membahas tentang platform forum akademi berbasis web. Mengapa forum online ini penting? Karena forum telah menjadi digital learning space yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pemecahan masalah secara kolektif di era modern. Keunggulan forum berbasis web ini ada dua. Yang pertama itu adalah asinkron, yang artinya mahasiswa bisa ikut diskusi kapan saja sesuai kesiapan mereka tanpa tekanan untuk langsung merespon. Yang kedua itu ada terarsipkan, itu sehingga semua diskusi itu bisa ditelusuri kembali dan menjadi bahan belajar secara berulang di hari-hari ke depannya. Secara teori, menurut
jurnal yang kami teliti, secara teori kami mengambil kutipan menurut Sari dan Pratiwi tahun 2022 yang dimana berbunyi adalah forum yang terstruktur dengan baik dapat meningkatkan cognitive achievement atau keterlibatan berpikir mahasiswa. Jadi forum bukan sekedar tempat tanya jawab, tetapi juga sarana untuk mendapatkan materi. Selanjutnya. Yang kedua di sini berikutnya adalah kami mengkaji teori tentang pembelajaran kolaboratif melalui media digital. Intinya ini adalah pengetahuan yang dibangun melalui interaksi sosial atau dikenal sebagai peer learning. Di forum digital AXMI ini, fitur interaktif seperti sistem approve dan penilaian jawaban memainkan peran yang sangat penting. Jadi sistem ini menciptakan seperti mekanisme social validation dan validasi sosial secara alami. Jadi jawaban yang berkualitas akan naik peringkatnya sehingga memudahkan untuk para pengguna itu menemukan solusi yang lebih baik. Mekanisme ini tidak hanya mempersepsiasi penjawab tetapi juga berfungsi sebagai quality filtering atau penyaring kualitas konten. Selain itu, forum online ini juga mengurangi tekanan tatap muka langsung justru dapat memperdaya mahasiswa yang lebih pemalu untuk ikut aktif berpendapat. Dari kutipan jurnal yang dibuat oleh Dwi tahun 2023, menurutnya lingkungan online juga memperdaya mahasiswa introvert untuk berpartisipasi lebih aktif. Selanjutnya. Lalu di sini itu ada teknologi yang kami gunakan. Kami mengadopsi arsitektur model view controller atau MVC yang dimana ini digunakan untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan kontrol. Framework Laravel yang di sini itu ada MVC base, Eloquent ORM itu dimana untuk interaksi database, kemudian ada Blade templating and niche untuk UI dinamisnya. Kemudian keamanan bawaan seperti CRFP, protection, SQL injection, prevention. Untuk autensi atau login, Firebase dikelola dari Google yang aman untuk mendukung login dengan email dan mengurangi beban pengembangan sistem keamanan dari Mo. Selanjutnya, yang terakhir adalah prinsip UI UX untuk aplikasi edukatif. Jadi di sini terakhir adalah landasan teori dalam desain tampilan aplikasinya. Prinsip utamanya adalah center design, yang artinya itu desain harus berpusat pada kebutuhan dan kemudahan pengguna. Dalam hal ini kami memfokuskan penggunanya adalah mahasiswa. Kami juga memprioritaskan kejelasan informasi, kemudahan navigasi, dan aksesibilitas yang baik. Karena target penggunaan kami beragam, responsivitas adalah keharusan. Aplikasi ini bisa tampil optimal di laptop, handphone, bahkan tablet. Jadi itu semua sebabnya kami menggunakan Bistret 5. Di sini juga kami menerapkan prinsip kognitif load teori dengan meminimalkan elemen yang tidak perlu dan mengatur informasi secara hierarkis. Tujuannya agar pengguna tidak kebingungan dan bisa fokus pada konten diskusi.
Misalnya penempatan tombol interaktif yang harus konsisten dan mudah diartikan. Baiklah, di bagian ini saya Hafiz Arik akan membahas tentang metodologi penelitian kami, yang dimana pengembangan ASMI sendiri menggunakan pendekatan kombinasi R&D dan juga SDLC waterfall, di mana metode R&D diterapkan pada fase awal untuk menganalisis kebutuhan pengguna melalui studi literatur dan juga observasi, yang menjadi landasan dari spesifikasi sistem yang kami buat. Selanjutnya model SDLC waterfall yang kami gunakan sebagai kerangka pengembangan perangkat lunak. Model ini sendiri dipilih karena tugas proyek yang jelas, memungkinkan penyelesaian bertahap dan juga sangat terdokumentasi. Tahapan ini sendiri meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan juga pemeliharaan dari sistem itu sendiri. Pendekatan ini memastikan setiap fase tuntas sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, agar mempermudah sekaligus juga mengurangi resiko kesalahan yang dapat kami buat dalam pengolahan proyek tersebut. Alur yang kami jalani pertama adalah identifikasi dan juga analisis. Kami meneliti masalah, diskusi akademik, dan juga melakukan studi literatur untuk menentukan fitur utama. Kami melihat bahwasannya kebanyakan mahasiswa sendiri yang kami lihat itu kebanyakan dari mereka nggak mau nanya saat di kelas atau mungkin di WhatsApp. Jadi dan juga dari beberapa studi literatur yang kami ambil, banyak mahasiswa yang sebenarnya sangat ingin tahu tapi takut atau malu. Jadi platform ini kami adakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ingin bertanya tapi malu. Perancangan kami membuat desain database ERD dengan arsitektur sistem Laravel, Bootstrap, dan Ajax, dan juga UI UX dengan Figma. Implementasi kami membangun fitur autentikasi, CRUD, pertanyaan atau jawaban, dan juga sistem upvote real time dengan Laravel MVC. Pengujian kami melakukan black box testing untuk memastikan semua fungsionalitas berjalan sesuai spesifikasi. Kami melakukan beberapa pengujian secara tertutup. Lalu kami sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hafiz Arik yang telah membacakan metodologi penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brian. Kepada Brian dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis kebutuhan. Yang pertama, ada mahasiswa enggan bertanya di kelas karena rasa malu dan takut salah, sehingga perlu ruang diskusi alternatif yang aman. Seperti yang dikatakan teman kita tadi, Hafiz, banyak mahasiswa sebenarnya ingin bertanya, tetapi mereka merasa tidak percaya diri, takut dinilai, ataupun malu jika pertanyaan dianggap salah. Karena itu, dibutuhkan wadah diskusi lain yang lebih nyaman, di mana mereka bisa bertanya tanpa tekanan seperti saat tatap muka di kelas. Yang kedua, ada diskusi melalui WhatsApp atau Telegram tidak terstruktur, sehingga informasi sulit dicari. AXMI menawarkan struktur yang tepat, di mana chat di aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan Telegram cepat membuat informasi itu tercampur, tenggelam oleh pesan baru, dan sulit ditemukan kembali. AXMI hadir sebagai platform yang lebih tertata. Setiap pertanyaan, jawaban, dan topik punya tempat sendiri, sehingga mudah dilacak kembali kapanpun jika diperlukan. Yang ketiga, ada forum online mendukung pembelajaran kolaboratif. Fitur jawaban dan upvote pada AXMI memungkinkan mahasiswa saling berbagi pemahaman. Forum seperti AXMI mendorong budaya belajar bersama. Mahasiswa bisa menjawab pertanyaan temannya, memberikan penjelasan tambahan, serta memberi upvote
pada jawaban yang paling membantu. Ini menciptakan ekosistem belajar kolaboratif yang aktif. Yang keempat, ada kebutuhan fleksibilitas waktu dan tempat. Aksmi memungkinkan diskusi kapan saja sesuai dengan model pembelajaran modern. Forum mahasiswa tidak selalu bisa berdiskusi di jam kuliah. Aksmi memungkinkan mereka bertanya dan berdiskusi kapanpun, seperti malam hari, akhir pekan, atau saat sedang di luar kampus, sehingga sangat cocok dengan gaya belajar fleksibel yang dibutuhkan pada saat ini. Yang kelima, ada perlunya ruang diskusi akademik yang aman dan terstruktur. Aksmi dirancang dengan sistem kategori dan upvote untuk memudahkan partisipasi semua mahasiswa. Dalam diskusi akademik, keamanan dan keteraturan sangat penting. Aksmi menyediakan kategori, misalnya seperti matematika, pemrograman, dan tugas kuliah, dan lain-lain, sehingga diskusi tidak bercampur. Advert membantu menonjolkan jawaban terbaik. Ini menciptakan ruang akademik yang tertata dan inklusif. Selanjutnya, di sini kami menggunakan implementasi fitur utama, yaitu yang pertama ada autentikasi dan manajemen akun, di mana yang pertama ada multi login, yaitu mendukung login dengan user name dan email. Lalu ada validasi registrasi ketat, yaitu mencegah duplikasi data akun. Yang ketiga ada manajemen profil, yaitu fitur upload avatar dengan preview real time dan avatar default jika belum ada foto. Yang kedua ada card forum, yaitu pertanyaan dan jawaban. Yang pertama ada manajemen pertanyaan, di mana yaitu fitur buat baca, hapus pertanyaan dengan upload gambar dan plagiasi, hanya pemilik yang dapat menghapus pertanyaannya. Yang kedua ada manajemen jawaban, yaitu jawaban terintegrasi di halaman detail dengan konfirmasi hapus menggunakan suite alert 2. Yang ketiga atau yang terakhir ada interaktivitas pengguna atau output atau suka, yaitu yang pertama ada sistem output menggunakan Ajax atau Fetch API untuk update real time tanpa reload halaman, mencegah double vote dengan verifikasi di server. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Brian yang sudah membacakan implementasi fitur utama. Selanjutnya, kami akan menampilkan demonstrasi penggunaan Aksmi, forum tanya jawab mahasiswa, yang akan didemonstrasikan oleh Sebastian. Kepada Bastian, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi di sini saya akan bertugas untuk mendemonstrasikan dari aplikasi web yang telah dibuat. Dan saya men-share screen terlebih dahulu. Nah, baiklah. Di sini, yang pertama-tama saya akan menjalankannya di server lokal terlebih dahulu saja agar memudahkan. Jadi di sini saya memakai penyedia server Laragon ya, versi 6 agar gratis. Jadi kita mulai saja dulu. Nah, di sini juga sudah tersedia dari kode web yang telah dibuat. Pertama-tama saya akan menunjukkan dulu teknologi apa yang digunakan pada web ini. Pertama saya akan menunjukkan versi PHP yang digunakan. Sini kami menggunakan PHP 8.2. Kemudian untuk framework Laravel yang digunakan, sini kami memakai versi dia kami memakai versi Laravel Framework 12
Ya, di sini jadi sudah memakai Laravel versi yang terbaru. Nah, berikutnya kita langsung saja menjalankan aplikasi web app-nya. Nah, karena Laragon di sini telah menyediakan server langsung, jadi kita hanya perlu mengubah alamat yang kita gunakan menjadi seperti ini, xme. Ketika kita jalankan di browser, kita hanya perlu menuliskan xme2.test. Lalu maka Laragon langsung menyediakan untuk runningan dari aplikasi webnya. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi pada saat sudah masuk ke web app-nya, kita langsung diarahkan ke halaman login sebagai landing page-nya. Dan di sini saya hanya menyederhanakan landing page-nya menjadi dua bagian ya, yang di kiri itu untuk tampilan kata-kata selamat datangnya. Jadi di sini dijelaskan definisi dari ASMI, yaitu platform diskusi terbaik untuk mahasiswa. Diskusi akademik terbuka secara online dan juga berbagi jawaban dan solusi. Nah, selanjutnya di bagian kanan langsung disediakan untuk pengguna ketika ingin memasukkan akun mereka, ingin login. Jadi karena kita di sini belum memilih akun, misalnya kita akan langsung daftar saja terlebih dahulu. Jika kita klik daftar, diarahkan ke halaman daftar. Kita tunggu sebentar. Nah, di halaman daftar, langsung saja kita tulis nama kita. Misalnya untuk contoh saja saya akan menggunakan nama saya sendiri. Sebagai username-nya, nama panggilan kita, lalu alamat email. Di sini kita menggunakan tulisan @ untuk memverifikasi dia sebagai alamat email. Lalu kata sandingnya bebas saja. Nah, di sini juga disediakan fitur untuk melihat password agar kita bisa mengetahui apakah password kita tersebut sudah benar atau belum. Jadi di sini sebagai contoh 1, 2, 3, dan di sini juga oke, sudah pas. Maka kita bisa langsung klik tombol daftar di bawah sini. Nah, ketika kita klik daftar, dia akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Jadi dia sudah terlogin. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi ini adalah bagian paling pertama dari demo aplikasinya. Diarahkan ke halaman utama dari daftar pertanyaan. Karena di sini belum ada pertanyaan sama sekali, kita akan mencoba membuat pertanyaan baru. Nah, disediakan di sini form untuk kita membuat pertanyaan. Kita tulis dulu judulnya ya. Kita misalnya web pemrograman. Di sini ada disediakan juga untuk kita ingin mengupload gambar atau tidak, tapi untuk yang pertama saya tidak akan mengupload gambar terlebih dahulu. Ini kita tulis contoh deskripsi untuk tanya pertama. Jadi kita bisa membuat judulnya, misalnya kita ingin bertanya begitu ya kan, kita bisa buat tanda tanya begitu atau sesuai yang kita perlukan lah. Kita klik kirim pertanyaan, maka pertanyaan akan dibuat dan langsung diarahkan kembali ke halaman utama dan ditunjukkan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Nah, pada hasil dari yang telah kita buat ini disediakan tombol suka atau like atau sebagai upvote yang telah dijelaskan tadi, dan juga tombol jawaban apakah kita ingin menjawab atau tidak. Nah, pada tombol like ini saya menggunakan fitur yang tadi telah dijelaskan, yaitu fitur AJAX atau Asynchronous JavaScript and XML. Jadi ketika kita mengklik tombol suka, dia tidak mereload ulang halaman agar tidak menyulitkan para pengguna yang memakai. Jadi kita bisa langsung klik tanpa di-reload halamannya. Ketika kita ingin menjawab pertanyaan, kita klik tombol jawaban berikut. Nah,
Sini juga udah dibuat tadi pertanyaan yang telah kita buat juga sebelumnya. Nah, karena jawaban belum ada, kita akan coba menjawab ataupun kita ingin menambahkan apa deskripsi yang kelupaan bisa atau yang lainnya. Oke, ini contoh jawaban pertama. Nah, kita klik tombol kirim, tapi sebelum itu saya juga menyediakan fitur yaitu untuk apakah kita ingin mengupload gambar ataukah tidak agar interaktivitasnya lebih menarik lagi. Nah, jadi kita bisa memilih folder yang ingin kita pilih. Dia harus berupa PNG ataupun JPG, dia ekstensinya berupa gambar. Jadi kita klik kirim, nah dia akan di-reload kembali, berhasil, dan akan ditampilkan di bawah deskripsi pertanyaan yang telah dibuat tadi. Nah, jadi di sini dia. Disediakan juga timestamp-nya 1 detik yang lalu. Ini juga pertanyaannya juga ada 1 menit yang lalu. Nah, di bagian jawaban ini, ketika kita misalnya salah memberikan jawaban, saya membuat fitur yang lain juga, yaitu fitur apakah kita ingin mengedit jawaban kita ataupun menghapus jawaban kita. Seperti itu. Jadi ketika kita klik edit, diarahkan ke halaman edit jawaban. Misalnya tambah sedikit, simpan perubahan ataupun batal. Kalau batal, kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Oke, udah. Dia berubah ya. Nah, sedangkan yang tombol hapus, dia akan menghapus jawaban dari pemilik jawaban tersebut. Diberikan sweet alert-nya, kita ingin menghapus, ya hapus ataupun batal. Kita hapus. Nah, jawaban berhasil dihapus, oke. Dan tidak ada jawaban yang lain. Nah, selanjutnya ada fitur ketika kita ingin melihat pertanyaan kita sendiri, yaitu di navbar ini ada tulisan pertanyaan saya. Oke, kita klik, dia akan langsung menampilkan pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi kita bisa langsung menemukan pertanyaan kita dan melihat jawaban-jawaban dari pengguna lain agar bisa menjawab apa yang kita inginkan atau apa yang kita perlukan. Lalu disediakan juga tombol langsung, yaitu tombol hapus pertanyaan. Jadi kita tidak ribet untuk memilih lagi ataupun menghapusnya, tidak ribet lagi. Nah, selanjutnya di navbar ini ada juga disediakan fitur cari pertanyaan. Jadi fitur cari pertanyaan ini dia berfungsi untuk mencari pertanyaan yang jika kita ketik kata kunci yaitu berhubungan dengan judul pertanyaan ataupun deskripsi pertanyaannya. Jadi misalnya kita tuliskan pemrograman, nah dia akan menampilkan yang tetap ada. Tapi jika kita tulis yang tidak ada, misalnya matematika, nah dia tidak akan menampilkan pertanyaan karena tidak terdaftar dalam daftar pertanyaan yang telah dibuat. Kita kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya itu jika kita merupakan user lain, ada 2 user pengguna, bagaimana user tersebut menjawab pertanyaan dari user. Jadi kita buat tunjukkan bagaimana caranya. Kita ada keluar, kita daftar lagi yang kedua. Yang kedua singkat saja, user2@gmail.com. Selanjutnya salah saja. Sini ya, user 123. Kita klik daftar, langsung diarahkan ke halaman. Oh iya, sini katanya passwordnya harus ada 8 karakter. Kita buat user 1234. User 1234. Daftar.
Nah, jadi kita sudah berada di dashboard tetapi dengan pengguna yang berbeda. Jadi di sini langsung ditampilkan ya daftar pertanyaan terbaru. Jadi pertanyaan yang tadi kita klik lagi like, maka dia akan berubah menjadi 2 karena ada 2 user yang sudah menyukainya atau mengupload pertanyaan ini, lalu kita klik jawab. Nah, di sini dia implementasi fitur yang tadi. Ketika kita ini pertanyaan milik kita sendiri, dia akan ada titik 3 di sini. Jika gini kita menghapusnya. Tetapi jika kita user yang berbeda, tidak akan disediakan titik 3. Kita tambahkan. Ini contoh jawaban user yang kedua. Nah, misalnya kita ingin menambahkan foto sebagai contoh saja. Ambil dari pictures, insert, misalnya. Nah, disediakan preview dari foto yang ingin kita tampilkan. Ketika kita klik kirim, nah, maka contoh jawabannya ketika kita memiliki foto yaitu seperti ini. Nah, jawaban berhasil dikirim. Oke, jadi itu dia contohnya jika ada 2 pengguna berbeda tetapi ingin menjawab pertanyaan dari salah satu pengguna sesuai dengan fungsionalitas dari S-Mini. Nah, selanjutnya fitur yang berikutnya yaitu ketika jawab pertanyaannya terlalu banyak, tidak mungkin kita men-scroll terlalu sampai bawah. Jadi saya membuat fitur baru yaitu yang bernama pagination, yaitu kita menfilter pertanyaan-pertanyaannya menjadi 10 bagian. Nah, kalau kita membuat 10 pertanyaan akan begitu lama. Kita lihat pada kode ini di bagian question controller. Di sini ada let's paginate 10 pertanyaan. Jadi kita coba ubah menjadi 1 saja. Nah, ketika kita tambah pertanyaan baru, pertanyaan kedua. Kali ini kita akan membuat gambar, mengupload gambar sebagai contoh pertanyaan kita. Jadi kita pilih yang ini. Ini adalah contoh pertanyaan yang kedua. Kita kirim pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan yang ditampilkan itu yaitu sesuai yang telah kita atur tadi. Dia hanya menampilkan 1, dan ketika dia melewati batas, dia diberikan tombol berikut. Nah, apakah ingin ke tadi sebelumnya? Jadi itu kembalikan fiturnya menjadi 10 lagi. Pertanyaan ditampilkan semuanya yang dalam 10 range. Dan ini pertanyaan yang tadi yang terlama ke yang terbaru. Nah, berikutnya di sini ada fitur untuk mengatur profil para pengguna atau usernya. Pada saat kita mengklik profil saya, diarahkan ke page profil. Di sini disediakan informasi profil, baik itu foto profil, nama lengkap, username, email, dan juga ada timestamp untuk ketika user tersebut kapan bergabung pada web ini. Nah, berikut ditampilkan. Di sini ada juga di bawahnya pengaturan akun. Jika kita ingin mengatur akun kita juga bisa mengaksesnya melalui navbar ini, melalui pengaturan akun di sini. Kita ambil saja yang di sini contohnya. Diarahkan ke halaman edit profile. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini diarahkan ya kan, profile edit, pengaturan akun. Kita bisa mengubah nama lengkap kita, username, ataupun email kita. Ataupun kita bisa mengisi foto profil kita, apa yang kita inginkan, foto kita ataupun yang kita inginkan. Contohnya di sini saya mengambil foto uniman.
Di sini disediakan juga opsi untuk preview image, apakah foto profilnya sudah sesuai yang kita inginkan. Jadi dia akan ditampilkan seperti ini. Ketika sudah pas semua, misalnya user buat edit, tentu saja kita bisa menyimpannya dan akan mengubah informasi profil dari si pengguna. Lalu di sini juga ada disediakan perbarui kata sandi jika kita ingin mengubah kata sandi kita. Kata sandi saat ini, sandi baru, dan juga konfirmasi kata sandi. Oke, contohnya kita buat kata sandinya tadi. Karena ini akun yang user 2, berarti user 134. Lalu coba menjadi user 1345. User 1345. Simpan. Jika dicek dan berhasil, maka passwordnya sudah berubah. Nah, untuk melihat lebih jelas dari implementasi yang ubah passwordnya tadi, kita akan coba kembali untuk login. Pertama kita menggunakan email tadi ataupun username, user 2 saja. Kita menggunakan kata sandi yang baru telah kita buat tadi. Itu user 1234. Kita coba masuk. Nah, dia berhasil. Jadi seperti itu untuk mendemonstrasikan dari aplikasi web app ini. Jadi mungkin masih banyak kekurangan ya yang ada di dalam web app kami ini, baik itu dari segi fungsionalitasnya maupun interaktif ataupun experience dari penggunanya. Untuk sumber kode ataupun source code dari web app ini sudah saya upload juga pada website GitHub saya yang juga beranggotakan teman-teman dari kelompok kami. Itu ada di, lihat di GitHub. Nah, sini juga sudah saya sediakan source code-nya jika ingin dilihat. Ada link berikut ini. Nah, sekian saja yang dapat saya demonstrasikan dari penggunaan web aplikasi berikut ini. Jadi, begitulah bagaimana kita bisa ingin saling memberikan solusi, saling bertanya antar mahasiswa, baik itu mahasiswanya saling berjauhan, mau kapanpun dan dimanapun kita bisa saling memberikan jawaban untuk membantu sesama mahasiswa, sama teman-teman. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sebastian telah mendemonstrasikan aplikasi kelompok kami. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai proyek kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.